Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghisaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'd. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pernah kita membayangkan, anak pernah kita sangka-sangka di tengah-tengah tanya hidup di akhir zaman, di tengah-tengah kegiatan-kegiatan yang mesti kita lakukan, dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanya kam sapat pada tempat yang mulianya, perkumpulan yang mengundang nikmat-nikmat yang besar daripada Allah. Berkumpul lagi yang merupakan perkumpulan yang bisa menghilangkan malapetaka, di mana umat-umat Nabi Muhammad di akhir-akhir zaman, mereka berkumpul-kumpul mengundang malapetaka besar. Orang yang berkumpul-kumpul bukan tujuan untuk berzikir, berkumpul-kumpul bukan tujuan untuk mendengarkan ilmu pengetahuan. Akan tetapi di mana-mana manusia dan umat Nabi Muhammad berkumpul-kumpul hanya semata-mata untuk mempersiapkan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukur alhamdulillah, Allah dengan taufik dan hidayah, dengan kudrah dan iradahnya, tanya bisa berkumpul pada tempat yang mulianya dengan satu tujuan, agar budaya termasuk orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses di dunia dan sukses di hari akhirat nanti. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah berkorban dalam hidupnya berbagai macam penderitaan yang pernah menimpa Rasulullah. Jikalau beliau berdakwah, hana sama lagi Tuhan berdakwah pada malamnya. Berbagai macam penghinaan terhadap Nabi kita Nabi Muhammad. Bahkan beliau harus mengalirkan air mata terhadap budaya Bandung, supaya budaya umat beliau menjadi orang-orang yang disayangi dan disenangi oleh Allah, menjadi manusia-manusia yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urangnya luntuan jikalau berdakwah, tanya ngandung duduk dalam keadaan tenang dan mendengarkan dakwah. Ini ada sebuah tanda keimanan daripada adanya. Memuliakan tamu Allah, memuliakan jami', itu merupakan tanda-tanda sebuah keimanan. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Bahkan orang-orang Quraisy tidak memuliakan Rasulullah. Bahkan orang-orang Quraisy menghina Nabi kita Nabi Muhammad, karena mereka tidak punya iman dan Islam.
mereka hidup dalam golongan orang-orang kafir, akan tetapi syukur tanya punya iman dan Islam dan hidup dalam golongan orang-orang mukmin. Selawat dan salam juga kepada al dan sahabat beliau yang telah berkorban dalam hidup mereka, harta mereka korbankan untuk agama Allah. Berbagai macam fasilitas-fasilitas kehidupan mereka. Memang sedih dan pedih kehidupan para sahabat, tetapi kepedihan sahabat hanyalah sesaat, hanyalah sementara. Kehidupan mereka dari kaya menjadi orang-orang miskin, dari sirah orang yang gagah menghilang nyawanya, dari sirah anak-anak mereka dalam keadaan sehat, punya orang tua akhirnya menjadi yatim piatu. Memang pedih kehidupan para sahabat dalam memperjuangkan agama Allah. Akan tetapi kepedihan yang selesai setelah mereka meninggalkan dunia 1400 tahun yang silam. Hanya 10 tahun, 20 tahun para sahabat merasakan kepedihan. Akan tetapi sudah 1400 tahun, bahkan jutaan, ratusan tahun di masa yang akan datang, sahabat merupakan orang-orang yang sedang menikmati apa yang pernah mereka berkorban dalam hidupnya. Para alim ulama, mutaqaddimin dan mutakhirin, takdim wa takrim ulun tuan. Yang pertama sekali kepada seluruh guru-guru ulun tuan yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Wali di Belampanya, Tunku Busairi yang merupakan guru ulun tuan pada saat beliau berada di Mudi, dan juga kepada seluruh ayah, abun, abu-abu sekalian yang hanya mungkin ulun tuan sebutkan nama satu persatu, dan teristimewa kepada pimpinan mudanya bersama. Dengan jerih payah beliau sehingga terlaksanalah acara, terbentuklah sebuah pendidikan yang bisa membawa manusia kepada kebahagiaan di hari akhirat. Para kaum muslimin, para tokoh-tokoh masyarakat, Kesik, Tunku Imung, Dohapa, Dohalapa, para pemuda, semua yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Sebenarnya saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian banyak manusia yang diciptakan di atas dunia ini, tidak semua mereka beriman kepada Allah. Hanya mandum-mandum manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beriman. Berapa banyak manusia yang diciptakan mulai masa Nabi Adam alaihi salam sampai di hari akhirat nanti, hanya mandum-mandum beriman kepada Allah. Hanya mandum-mandum mereka merupakan orang-orang Islam. Hanya mandum-mandum mereka lahir daripada keluarga-keluarga Islam. Hanya mandum-mandum keturunan mereka merupakan keturunan-keturunannya Islam. Akan tetapi kenapa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang mukmin dan orang Islam? Kenapa orang tua kita merupakan orang tua yang Islam, sementara orang tua daripada mereka orang tua kafir? Kenapa anak-anak dan keturunan budanya merupakan keturunan orang Islam, sedangkan mereka mendapatkan keturunan-keturunan yang kafir? Ini adalah sebuah kasih sayang Allah. Ibadatmu yang pernah budanya persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sebuah ibadat yang kita lakukan di dunia, karena jauh sebelum kita tercipta di atas muka bumonya, di dalam alam zuriat getanya kecil zuriat dari urun syekh getanya, urun syekh getanya kecil zuriat daripada nenek getanya, anak-anak getanya kecil zuriat daripada getanya. Maka semua zuriat-zuriat itu pernah
Gehamba oleh Allah Subhanahu wa taala di daerah Na'man berdekatan dengan Arafah. Saatnya ke manusia bertanda dengan dua buah kelompok. Nah, kelompok manusia yang bertanda dengan warna putih sebagai tanda bahwa ini merupakan manusia yang akan dihidupkan dalam keadaan beriman kepada Allah. Nah, manusia yang bertanda dengan warna hitam sebagai tanda bahwa ini manusia yang hidup dalam keadaan kufur kepada Allah, hidup dalam keadaan kufur dan mati dalam keadaan kufur. Saatnya golongna ibadah yang kita lakukan, saatnya belum ada sebuah kekuatan yang pada kitanya. Tetapi kenapa Allah memilih kita sebagai orang-orang mukmin dan muslim dan hidup dalam lingkungan orang-orang Islam? Jawabannya umi dan ayah, bukan karena kemampuan tanya, bukan karena kehebatan, bukan karena lengkapnya fasilitas. Maka sungguh kita merupakan orang-orang yang sangat hina yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita membayangkan kenapa Allah memilih kita sebagai orang mukmin? Bayangkan kalau seandainya kita dijadikan sebagai orang-orang kafir, lahir daripada orang tua kafir, dan mati kita dalam keadaan mati kafir, naudzubillah summa naudzubillah. Sungguh tidak ada arti kehidupan yang kita jalani hari ini. Sungguh hanya arti apapun fasilitas yang kita miliki. Sungguh kehidupan kita sungguh sangat sia-sia. Menjadi manusia yang celaka dan durhaka, mendapat siksaan yang paling besar, neraka jahanam. Maka inilah sebuah kasih sayang Allah kepada kitanya. Walaupun le di antara kitanya orangnya mengeluh gara-gara tanya kurang harta, hidup dalam keadaan miskin, kita mengeluh kepada Allah. Kita marah kadang-kadang kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan, sehingga kita mengeluh di hadapan Allah, marah terhadap Allah. Nah, di antara kita kadang-kadang sesuatu yang kita inginkan agar kita mendapatkan sebuah jabatan, agar kita mendapatkan sebuah fasilitas, agar kita mendapatkan harta, tapi Allah belum memberikan. Akan tetapi kita marah kepada Allah. Tidak pernah kita bayangkan Allah begitu banyak kasih sayang kepada kita sampai saat ini, kepada anak-anak kita, kepada keturunan-keturunan kita. Betapa kasih sayang Allah. Maka hari ini yang perlu kita catat, wahai saudaraku sekalian, iman dan Islam yang dalam dada kita rohnya, mampukah tanya pertahankan sampai akhir kehidupan daripada kita? Dikala kita datangnya sebuah sakaratil maut, syaitan ingin merebut iman kita, dan kita akan tinggalkan dunia ini, maka mampukah iman yang dalam dada yang selamanya tanya pupuk, iman yang dalam dadanya selamanya Allah berikan kepada kita, mampukah kita mempertahankan sampai akhir detik kehidupan tanya? Karena saudaraku sekalian, tidak sedikit manusia yang hidup di bumi ini dalam keadaan beriman. Banyak manusia-manusia yang lahir dalam keadaan beriman kepada Allah, akan tetapi mereka mati dalam keadaan kufur. Orang tuanya mukmin, keluarganya mukmin, hidup dalam lingkungan orang-orang mukmin, tapi dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Sungguh tidak beruntung dan tidak ada arti apabila kita kembali kepada Allah. Nyo mungkin tanya hana pernah tak takuti atanya, hana pernah tanya membayangkan bagaimana nasibku nanti setelah aku meninggalkan dunia ini, dan orang-orang yang telah meninggal di sekeliling kitanya. Kita tidak pernah membayangkan apa yang pernah menimpa terhadap mereka di dalam mempertahankan iman yang selama ini Allah titipkan. Makanya Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama besar dan ulama dalam bidang fikih dan tasawuf,
tidak pernah melakukan kejahatan dan kesalahan. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri semenjak manyakkan ke ahli dalam ibadah, nekun bak mak, wahai maklun, nuwakafkan lung ke dia untuk agama. Nekun li runsi Sufyan Ats-Tsauri, wahai anak lun golong jid lun wakaf kata ke agama. Karena hana lun tohlom kata wate rayu nyo kata manteng ubud. Wate karya Sufyan Ats-Tsauri banggakan lun memang betul-betul ke iman ibadat dan ke ahli ibadat. Nekun wahai Sufyan Ats-Tsauri, lun wakafkan kata untuk agama. Silahkan berangkat belajar ilmu agama dan sebarkan agama. Lun kan wakafkan. Nyanban urang awai ke anak bedah Sufyan Ats-Tsauri berangkat. Muplo-plo thon gak tuntut ilmu. Ge belajar hana pernah merumpak lengau urunsi. Bak sabah uro gerindukan urunsi. Tinggal ke mak kembali. Dupna kakiban ka kondisi mak maka akhir jiguo. Watesaan guo netok-tok pintu nekeun wahai maklun. Lungnyo Sufyan Ats-Tsauri yang katrip ka berpisah dengan rona. Nekeun lema Sufyan Ats-Tsauri, wahai Sufyan Ats-Tsauri, al-waqfu la yarji', yang namanya wakaf tidak akan kembali. Silahkan berangkat untuk menuntut ilmu Allah, silahkan berangkat untuk menyebarkan agama Allah. Lun kalau wakafkan kepada agama sehingga huru akhirat budanya dan sapat kembali. Nyanban sebuah kisah seorang yang namanya Sufyan Ats-Tsauri dengan ibunya. Tiap malam geru ya mata. Sahabat-sahabat mandung bertanya, wahai Sufyan Ats-Tsauri, lung hana pernah lung kalan gata tapuput kejahatan. Jangankan kejahatan yang besar, dosa yang besar, yang kecil pun lung hana pernah lung kalan daripada gata. Mulut engkau selalu berzikir kepada Allah, hati engkau selalu bersih daripada kejahatan-kejahatan. Tetapi kenapa engkau setiap malam menangis dan mengalirkan air mata? Dijawab di Sufyan Ats-Tsauri, pukerona pernah nepubut kesalahan yang hana kamu tupuk. Kan wahai sahabat-sahabat lun landum, wahai murid-murid lun. Akan tetapi long ya, karena hana sabo jaminan daripada Allah. Manusia yang udah dalam keadaan beriman, manusia yang udah dalam lingkungan orang-orang mukmin yang sangat taat beribadah kepada Allah, yang tidak pernah melakukan kesalahan, dia selamat imannya, ini belum sebuah jaminan. Makanya malaikat Jibril neklik tengah nuwa Ka'bah, Rasulullah pun ikut menangis dan ditanya oleh Nabi, wahai Jibril, kupu kata taklik, kata orang yang taat dengan Allah, yang mandung-mandung Nabi yang diutusnya melalui gata sebagai orang yang menyampaikan wahyu. Gejawab oleh malaikat, golongna sebuah jaminan. Hebat hat iblis. Pernah gelakap iblis dan dengan rakek, orang yang rukuk selalu, sajid orang yang sujud selalu, qiyam orang yang selalu berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hana sabo jaminan daripada Allah, orang-orang yang taat di dunia ini dia akan menjadi orang-orang yang selamat iman. Juga tidak sedikit manusia mukmin mereka mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Itu yang Jibril kata, Muhammad pakai takli, kata kekasih Allah, hana manusia di dunianya lebih istimewa daripada gata. Lung juga demikian. Lung takut terhadap diriku, takut berakhir masa di saat aku meninggalkan dunia ini, tapi Allah marah kepada aku. Nyoku Sufyan Ats-Tsauri yang geho yang mada. Akan tetapi sangat kita sedihkan gedanya uronyo, merupakan manusia-manusia yang begitu banyak dosa dalam udip gedanya. Lidah gedanya sangat banyak mengucapkan kata-kata kotor. Lidah gedanya banyak gedanya umpat saudara-saudara yang se-Islam. Lidah gedanya begitu jaga tingun gedanya 100 kata-kata yang kita keluarkan sangat sedikit yang gedanya kutubit pada tempat-tempat kebaikan.
mata yang melihat sebuah banyak kemaksiatan, tubuh kita yang selalu melabur dengan dosa. Akan tetapi kita tidak pernah takut dengan apa kehidupan setelah kita meninggal nanti, sehingga tanya aman dan tentram dalam udip di dunia, seolah-olah kita bebas daripada apa yang ditakuti oleh para ulama. Maka Rasulullah sendiri merasa takut dengan apa yang akan terjadi terhadap beliau. Makanya saudaraku sekalian, untuk menyelamatkan iman yang perkumpulan inilah, perbanyakkanlah zikir yang pertama kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka majlis-majlis zikir itulah merupakan majlis yang dihadiri oleh seluruh para malaikat-malaikat. Walaupun danyo uronyo tak kalenduk no, tapi ketahuilah di atas kita nyonya malaikat-malaikat yang mengelilingi kita. Sehingga diceritakan tiap malam nak kirim, tiap uro tiap malam nak kirim dan Allah banyak malaikat-malaikat di atas muka bumi ini. Sehingga nathira malaikat yang nama malaikatnya Rayahin, malaikat yang ni akalan partna manusia berkumpul-kumpul untuk berzikir kepada Allah. Maka akhirnya singkat cerita malaikatnya dipanggil ubena malaikat yang diutus oleh Allah bak tempat gedanya malamnya, di mana manusia, masyarakat, umat Nabi Muhammad, hamba Allah, mereka berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya malaikat-malaikat semuanya dipanggil oleh malaikat tersebut. Maka hadirlah malaikat kena. Allah bertanya, wahai para malaikat, pakan malamnya kata bak sabo tempat di sini, di mana kata mandum-mandum uronyo tak kelilingi para masyarakat sampai ulangit yang 7. Mereka menjawab, hum yuhallilunaka wa yumajjidunaka wa yusabbihunaka. Mereka berzikir kepada Engkau ya Allah, mereka menyebut-nyebut nama Engkau ya Allah, mereka mendengarkan agama ya Allah. Maka ditanya oleh Allah, pernahkah mereka melihat aku? Bayangkan seandainya mereka umat Nabi Muhammad pernah melihat aku hanya 1 hari, 1 detik, 1 jam. Jawaban mereka adalah, sungguh mereka akan menghabiskan waktunya dalam berzikir kepada Engkau. Singkat cerita, nama gedanya disebutkan nama satu persatu oleh Allah di hadapan para malaikat, dan beliau berkata, wahai seluruh para malaikat-malaikat aku, maka pada malam ini semua yang hadir dalam majlis untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku ampunkan segala dosa-dosa mereka. Ini ketujuan daripada hadir dan nyoba tempat yang mulia ini. Tujuannya adalah untuk kita terhindar daripada segala dosa yang setiap saat kita lakukan. Nyokuh merupakan penyebab yang bisa menyelamatkan iman manusia. Maka akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang-orang yang sering menyebut kata-kata la ilaha illallah, dia akan masuk dalam surga. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarukanlah. Maka seringkanlah engkau menyebutkan. Wa kaifa waqala, berkatalah para sahabat, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami mensemarukan, yaitu bagaimana kami melakukan zikir kepada Engkau ya Allah ya Rasulullah. Akhirnya mereka menjawab bikasrati zikri, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur alhamdulillah, perbanyakkanlah zikir tanya kepada Allah. Sering-seringkanlah katanya mengucapkan zikir-zikir kepada Allah. Inilah penyebab-penyebab katanya untuk menyelamatkan iman katanya. Karena wate-mate katanya singa ibarat katanya melumpur. Orang yang tugas gonyan sebagai pegawai negeri, maka lumpur bidang pegawai jauh lebih le. Orang yang tugas jauh belah, menyepikir tapi tentang masalah belah, tentang melumpur persoalan belang yang jauh lebih banyak. Orang yang tugas hari-hari goyang sebagai pelaut, yang kepikir masalah mukat, masalah lajak laut minta angkut, maka wadah melumpur masalah tentang kelautan jauh lebih banyak. Orang yang tugas goyang sebagai pedagang, kepikir masalah keuntungan dagangan, melumpur tentang dagang itu jauh lebih banyak. Makanya diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin,
salah sira orang yang tugas goyan gemukat ana hayutan gemukat gulai ya kan gemukat tiap-tiap orang ge hitung-hitung gulai tersebut sadua lepet pe 56 watai kena meninggal karena tidak pernah berzikir kepada Allah. Maka getangkin oleh para ulama la ilaha illallah yang keluar dari mulutnya adalah 1 2 3 3 2 1. Diceritakan oleh Imam Al-Ghazali mati urungnya dalam keadaan kufur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka perbanyakkanlah yang berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Banyak ayat-ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita untuk terus-menerus kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pegatlah sebuah perkumpulan yang bisa menyelamatkan iman kita dengan berzikir kepada Allah. Yang kedua, jalan untuk menyelamatkan iman dan kesuksesan bagi kita adalah kita menuntut ilmu pengetahuan. Maka pesantren-pesantrennya ke tempat mendidik rohaniah dan jasmaniah daripada kita. Uronyo le manusia-manusia yang lupa kepada jasmani mereka. Le di antara kita uronyo yang sibuk dengan jasmani kita, sementara rohaniah kita uronyo tak biarkan dengan begitu saja. Bahkan uronyo menyena pengumuman di Pulau Sakamurah, tablo sekilo IB 27 kilo, beras murah tablo sekilo IB 27 kilo, mandum-mandum orang akan hadir. Menyena Serbero lam kampung man Serbero akan hadir. Nah anak yang mantau ubud tame anaknya untuk mendapatkan saka murah ataupun beras murah. Pada haibrahnya hanya padung belian kita baju. Sakanya hanya berapa bulan bisa kita nikmati. Akan tetapi amal murah manusia hari ini banyak yang diantara mereka yang tertinggalkan. Tak sembahyang berjamaah sabur rakaat, sabar lagi 27 rakaat. Berapa banyak orang yang hadir ke masjid, ke melasah, ke pesantren, mereka melakukan salat berjamaah. Amal-amal yang murah sebagai makanan rohaniah bagi mereka. Tapi uronyo banyak di antara kita yang tak sia-siakan rohaniah. Bahkan kepada keturunan-keturunan dan anak-anak kita kadang-kadang tak sia-siakan rohaniah urungnya. Sehingga kenapa hari ini ada pemuda yang rusak, bahkan uronyo na pemuda-pemuda katanya yang pemabuk, bahkan uronyo ada manusia-manusia yang jahat, sementara pemuda itu diciptakan oleh Allah pertama sekali mereka dalam keadaan suci. Wahai pemuda-pemuda Islam dan Bandung, beta sadari le katanya bahwa sebenarnya tanyonyo diciptakan oleh Allah pada permulaan suci. Semua kita ini sama dalam keadaan suci dan bersih. Kenapa mereka hari ini menjadi manusia celaka? Kenapa mereka hari ini menjadi manusia yang durhaka kepada Allah, yang rela melakukan kemaksiatan? Siapa yang telah menghancurkan mereka? So yang kaperusa anak-anak gedayanya. Gedanya urunci telah menghancurkan kehidupan anak gedanya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi semua lahir di dunia ini dalam keadaan suci, illa abawahu yuhawidani. Tetapi dua orang tualah yang menjadikan mereka sebagai Nasrani. Dua orang tualah yang membawa mereka sebagai Majusi, dan dua orang tualah yang membawa mereka sebagai Yahudi. Tanya kata hancurkan kehidupan anak udanya. Padahal Allah mencipta mereka dalam keadaan suci dan bersih. Allah disyariatkan katanya dengan syariat-syariat yang baik agar anak-anak katanya menjadi manusia-manusia yang baik. Tetapi kita telah menzalimi anak katanya. Mereka lahir dalam keadaan suci dan akhirnya udah di dunianya hanya bermanfaat dan menjadi malapetaka bagi manusia. Yang sangat menyedihkan loh. Tanya tazalimi anak katanya kan sekedar hanya manfaat di dunia, malah di hari akhirat dia menjadi manusia durhaka kepada Allah dan akan merasakan siksaan selama-lamanya dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan tanya tadzalimi tak hancurkan kehidupan anak gudanya selama-lamanya sampai di hari akhirat.
gara-gara salah dalam mendidik dan membimbing mereka. Putra yang salah aja tanya selalu memperhatikan kebutuhan jasmani mereka. Tanya urunci lebih-lebih, tanya urunci ina menyebab makanan si urus si malam lehaga haitim pajuh le anak ketanya tak apa-apa, yang penting makanannya masuk dalam perut mereka. Menyesakit di hansip bak doktor tajak bak spesialis, hansip bak spesialis dalam tajak uluan nanggro. Kita rela mengorbankan harta sebanyak-banyaknya hanya untuk kebutuhan jasmani juga terhadap diri gedanya. Akan tetapi rohaniah mereka dalam keadaan rusak, rohaniah mereka dalam keadaan sakit yang parah, rohaniah mereka merupakan maksiat-maksiat besar. Uronyo hana pernah gedanya perhatikan adanya. Rohaniah mereka jangankan tame luar negeri, kadang-kadang di samping rumah gedanya na tempat pendidikan rohaniah gedanya abaikan dan gedanya sia-siakan. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangankan untuk mengeluarkan harta yang banyak, bahkan gratis sekalipun terelakan uronyo tak sia-siakan. Memang uronyo tenang-tenang mantang dalam udep gedanya. Biarlah anak gedanya menjadi manusia celaka, biarlah anak gedanya inuanyo tidak punya ilmu pengetahuan. Memang yang senang bagi gedanya hana beban, hana payah tak pugo sembahyang, hana payah tak perintah untuk ibadah kepada Allah. Akan tetapi efek daripada apa yang kita lakukan uronyo merupakan efek yang besar yang akan terjadi kepada gedanya umi dan ayah. Lagi orang tinggi darah pajuh sia kameng, di saat pajuh sia kameng lezat nikmat hana beban sakua, tetapi setelah stroke lihat pajuh sia kamengnya hanya 5 menit menikmati kelezatan, hanya 5 menit nikmat yang didapatkan. Akan tetapi stroke bertahun-tahun yang akan efek daripada pajuh sia kameng muno. Uronyo menanti danyo dalam tajalani udip. Memang hana beban gedanyo dengan apa yang diwajibkan terhadap anak-anak gedanyo. Pada syariat Rasulullah kiban semenjak ubud anak gedanyo geyusi akikah, biar akhlaknya yang baik. Tasamu bi asma'il anbiya, beri nama-nama yang baik terhadap anak-anak kita seperti yang pernah diberikan oleh kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib dengan nama Muhammad. Tasamu bi asma'il anbiya, beri nama-nama yang baik terhadap anak-anak kamu agar dia menjadi orang-orang baik. Kemudian setelahnya ke umur 7 tahun wajib bagdanya untuk perintahkan sembahyang. Uyuk 7 tahun wajib tak pernah, umur 7 tahun wajib perintah. Hana tak perintah dalam 3 sabuh dosa yang menimpa tanya. Si urus malam 5 buah mata sembahyang hana pernah tak perintah, santai dalam udep katanya, maka 5 buah dosa yang menimpa kita. Bayangkan 1 bulan berapa banyak dosa untuk 1 orang anak. 1 tahun padum le ke dosa yang menimpa tanya, dosa pribadi tanya dan dosa anak-anak tanya, gara-gara salah dalam mendidik dan membimbing mereka. Sampai umur 10 tahun, sampai umur 10 tahun yang sebenarnya riupoh anak tak pubut adanya 5 tahun 7 tahun dukna dosa yang menimpa gara-gara siro anak menyana anak gedanya uronyo umur 10 ro si kurang ro 8 ro. Sungguh sangat banyak dosa-dosa gedanya. Akhirnya bukan sekedar anak gedanya hancur, bahkan gedanya sendiri menjadi malapetaka besar. Makanya urut akhirat tinggal sekelompok manusia diceritakan di Rasulullah, cukuplah amal kebaikan wadah tumpuk, ibadat yang sangat yakin, umrah berkali-kali, haji, bahkan para malaikat merasa heran dengan amal gedanya wadah tumpuk ubay gunung. Akan tetapi akhirnya gara-gara salah mendidik dan membimbing anak-anak gedanya, ubena amalan gedanya bunuh ipajuh li anak gedanya na 8 lipajuh. Akhirnya li gedanya habislah segala amal. Malaikat berkata, inilah manusia yang rugi, dia banyak amal kebaikan tetapi dimakan oleh anak dan keluarga-keluarganya. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka uronyo yang terpenting bagi gedanyo dan anak-anak gedanyo, didiklah rohaniah. Umi dan ayah-ayah sekalian,
rohaniah inilah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jasad gedanyo akan kembali kepada kuburan. Walaupun uronyo 20 jam wate, tetapi banyak yang gedanyo korbankan untuk jasmani gedanyo. Dubna abih wate bata baju makanan, dubna abih wate bata jak WC, dubna abih wate bata hias diri gedanyo, dubna abih wate dengan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah yang lain. Akan tetapi berapa banyak waktu yang kita korbankan untuk kebutuhan Allah, untuk apa yang diperintahkan oleh Allah, untuk apa yang menjadi kebutuhan jasmani gedanya. Lihatlah orang-orang yang sudah meninggal hari ini. Seandainya tanya menggali kuburan-kuburan mereka, sungguh jasad yang selamanya disayangi, jasad yang selamanya dikorban udep, jasad yang selamanya dipergunakan semua umurnya, mereka telah tiada dan telah sirna. Semua jasa-jasa mereka telah tiada, tetapi yang kekal rohaniah mereka ini yang akan dipertanggungjawabkan sampai ratusan ribu tahun di masa yang akan datang. Tanya juga akan merasakan hal yang sama, saudaraku. Tubuh yang kita sayangi uronyo satu saat akan menjadi makanan ulat. Tubuh yang banyak kita korbankan harta uronyo, tubuh yang cukup leka gedanyo lakukan yang gedanyo sia-siakan umur, satu saat tubuh ini juga akan dimakan oleh ulat-ulat. Sungguh sangat rugi dalam udip gedanyo. Gedanyo mempersiapkan diri, mengorbankan diri gedanyo, cukup le keringat yang keluar hanya untuk mempersiapkan sebagai makanan ulat-ulat yang ada dalam kuburan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka ji uronyo danyo didiklah anak-anak gedanyo rohaniah. Didiklah rohaniah daripada gedanyo. Banyak amal-amal yang murah uronyo, rebutlah amal-amal yang murah tersebut untuk gedanyo menyelamatkan iman. Lebih-lebih karena pendidikan agama, lebih-lebih karena majlis-majlis ilmu dimanapun. Maka tempat dayahnya nyo ibarat daripada rumah sakit. Di sinilah para anak-anak gedanyo yang mungkin untuk belajar kontinu, yang mungkin untuk belajar terus menerus, maka ino ke taop nama le gedanyo untuk menghilangkan segala penyakit-penyakit rohaniah. Akan tetapi menyagedanyo yang kalanjut umur, yang kala kesibukan-kesibukan, yang mungkin le taop nama karena le kesibukan, maka jangan lupalah gedanyo untuk berobat jalan. Tak sawalah tempat-tempat pendidikan si minggu 3, tak sawalah paling kurang 2 minggu 3, baik sampai muton-ton le gedanyo tidak pernah hadir dalam majlis ilmu. Ketahuilah saudaraku sekalian, inilah yang merupakan kebun-kebun syurga yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melewati kebun syurga, maka merangkaklah kamu, rebutlah kamu, masuklah kamu dalam kebun syurga. Sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang menjadi kebun syurga itu ya Rasulullah? Di mana kebun syurga di dunia ini ya Rasulullah? Mana yang menjadi kebun syurga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Hilakud dzikri wa qala ata majalisul ilmi wal ulama." Para ulama ata yang merupakan tabi'in yang sangat terkenal, beliau mengatakan hilakuz zikri itu adalah merupakan majalisul ilmi wal ulama, tempat di mana diajarkan ilmu, tempat di mana kita berkumpul-kumpul dengan ulama. Itulah merupakan kebun-kebun syurga yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Uronyo selalu tanya mengharapkan setiap hari berdoa kepada Allah untuk mendapatkan syurga, tetapi syurga yang di depan mata gedanya uronyo, majelis ilmu yang merupakan kendaraan gedanya yang bisa memudahkan untuk menjalani syurga, uronyo kadang-kadang gedanya sia-siakan. Man salaka tariqan fi talabil ilmi liyaltamisa bihi wajhullah sahalahullah tariqan ilal jannah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh satu tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan yang tujuannya karena Allah, maka sahalahullah tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan kita jalan untuk menuju syurga. Nyo ke kendaraan tanyo, maka naiklah ke dalam kendaraan yang akan membawa gedanyo kepada syurga. Nyo ke penyebab majlis ilmu inilah
yang bisa menyelamatkan iman yang selamanya Allah titipkan kepada kita, iman yang dititipkan ke anak-anak kita, iman yang dititipkan kepada keluarga-keluarga tanya. Inilah melalui majlis-majlis ilmu. Maka beta tinggalkan atanya tanyo yang kana anak-anak kita buta sadari le kita anak kita yang merupakan tubuh daripada kita tanyo pada sabo saat akan tertinggalkan dunianya. Wate saat tanyo meninggal dunia, maka tubuh kita yang mata udipnya ke anak-anak kita nya. Menyo anak kita salah tak bimbing, salah tak didik, tubuh kita yang mata udipnya dipuduk pada tempat kejahatan, maka tanyo akan terasakan siksaan dan kepedihan di dalam kuburan. 8 roh anak malapan boh tubuh yang mata udip di dunia diletakkan pada tempat kejahatan, maka ketanya akan terasa dikala ketanya berada dalam kuburan. Saatnya ketanya baru menyesal, saatnya ketanya baru merasa bahwa ketanya sudah salah dalam mendidik dan membimbing mereka. Borokan tanya dalam keadaan aman dan biasa-biasa manteng wate udip ketanya, maka didiklah anak-anak ketanya. Jadikanlah tubuh-tubuh ketanya yang ketanya tinggalkan di masa yang akan datang. Walaupun uronyo tanyo harus berkorban, walaupun uronyo harus menelan pahit bagi ketanya, akan tapi anak-anaknya ke yang bisa menyelamatkan ketanya. Tapi salah-salah anak ketanya bisa menjadi malapetaka besar bagi ketanya. Kemudian yang ketiga, yang pertama sekali untuk menyelamatkan iman dengan memperbanyak zikir. Yang kedua, hadirilah majelis-majelis ilmu pengetahuan, karena ilmu inilah yang merupakan makanan-makanan rohaniah bagi kitanya. Inilah yang merupakan makanan-makanan yang bisa kitanya menuju kepada syurga. Yang ketiga, yaitu cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pernah terjadi salah seorang dikala Rasulullah berkhutbah, tiba-tiba datanglah si sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Kapan datangnya hari kiamat ya Rasulullah? Rasulullah kembali bertanya kepada uragamnya, madza a'data, apa yang kau persiapkan? Sebagai tanda bagi kitanya bahwa tidak perlu kita memikirkan kapan akan datang hari kiamat, kapan akan datang kematian terhadap tanyo. Nyen hendak perlet dia pikir, karena kiamat itu pasti akan datang, kematian itu pasti akan tayo rasakan. Tanyo akan merasakan hidup di dalam alam barzah. Kita pada satu saat akan meninggalkan dunianya, karena udipnya adalah ibarat lampu, ibarat panyat. Panyatnya Allah akan hidup terus menerus lampu panyat selama dukna minyak yang tinggal. Menyaminyak mantang sabah ceregen mantang trip masa udip, menyaminyak mantang sabah pelu aqua menurutnya masa tak udip. Kadang-kadang minyak udahnya tinggal badah terus, maka padum-padum saat tanya akan lampu kehidupan itu akan padam. Maka setiap katanya manusia, semuanya yang namanya makhluk Allah, semuanya akan merasakan kematian. Maka hanya perlu katanya untuk berfikir kapan kematian itu akan datang. Tetapi yang perlu, kata Rasulullah, madza a'datta, apa yang kau persiapkan untuk menuju sebuah kiamat? Apa yang kau persiapkan dikala kematian mendatangi engkau, dikala kematian menjemput nyawa engkau? Putra yang dia persiapkan uronya. Sahabat tersebut menjawab, ma'adatu salatan kasratan, salatan tamman wala sauman tamman wala hajjan tamman. Aku tidak mempersiapkan sembahyang yang banyak, aku tidak mempersiapkan puasa yang banyak, aku tidak mempersiapkan haji yang banyak, umrah yang banyak, ibadat-ibadat yang banyak. Tetapi yang aku persiapkan hubbillahi wa rasulihi, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, anta ma'aman ahbabta, yusyarul mar'u ma'aman ahbab. Maka engkau wahai lelaki, besok di hari kiamat
akan berserta orang-orang yang engkau cintai. Maka uronyo tanamkanlah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hari ini yang merayakan hari lahirnya Rasulullah. Le di antara gedanya, di mulut gedanya semua mengatakan cinta kita kepada Rasulullah. Akan tetapi hari ini berapa banyak yang benar-benar kita mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad. Padahal kasih sayang Nabi Muhammad kepada gedanya sangat luar biasa. Beliau banyak berkorban dalam hidupnya untuk kebahagiaan tanya. Di tengah-tengah malam beliau menangis mengalirkan air mata untuk kebahagiaan tanya. Beliau diusir dari negerinya sendiri juga untuk kebahagiaan gedanya beliau, gara-gara penderitaan Nabi Muhammad, sehingga imannya, nikmatnya terus kepada gedanya. Tapi uronyo tanyo tidak mau menerima penderitaan. Bahkan keluarga Rasulullah juga merasakan penderitaan yang besar. Cinkalan sejarah Siti Khadijah. Awal sebelum beliau menikah dengan Rasulullah, 2/3 kekayaan kota Mekah milik Siti Khadijah. 2/3 kekayaan kota Mekah. Hanya sira orang yang kaya umurnya yang memiliki harta 2/3 di kampung mentang, jangankan di kota Mekah, tapi 2/3 kekayaan kota Mekah miliknya Siti Khadijah. Beliau menjadi tokoh, orang-orang kagum terhadap Siti Khadijah. Sira pengusaha sukses, pengusaha besar. Setelah beliau menikah dengan Rasulullah, beliau korbankan hartanya untuk agama Allah, sehingga agamanya terus bagutanya uronyo. Kita hari ini berapa banyak yang getanya korbankan diri getanya dan harta getanya untuk menyelamatkan agama kepada keturunan kita. Kita mengatakan cinta kepada Rasulullah. Dubna pengorbanan gedanya untuk syariat yang pernah dipertahankan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Sehingga Pak Sabo Uro dikala Rasulullah kembali daripada peperangan dalam keadaan sambut oleh Siti Khadijah, maka Rasulullah tertidurlah lam lumung Siti Khadijah. Pikir-pikir oleh Khadijah, uronyo lung hanali harta kabeh. Sementara perjuangan Nabi Muhammad mantang panjang, ero ia mata Siti Khadijah di atas Rasulullah. Kemudian dikejar Rasulullah dan tanya, wahai Khadijah, pakar ron menangis, puron merasa menyesal. Awai ron merupakan orang kaya di kota Mekah. Hari ini engkau telah miskin karena aku menjadi suami engkau. Awai rono Khadijah, urung-urung yang dihormati dan dikagumi, uronyo gara-gara menjadi suami engkau. Maka akhirnya rono Khadijah menjadi orang-orang yang dihinakan, hana kemuliaan. Singkat cerita jawab beliau Khadijah, kenyan yang lung sedih wahai Rasulullah. Perjuangan ron cukup jiuh mantap. Masih banyak orang-orang yang belum Islam. Mantanglah orang-orang yang hana iman kepada Allah, sementara harta lengkabih untuk perjuangan. Jangankan untuk mantangna harta yang banyak, pakaian mantang yang lung pakainya lah pakaian yang karusak. Akhirnya Khadijah berkata, wahai Rasulullah, menyemantang jiu perjuangan ron lewati sabuah jembatan hingga sabuah sungai yang hana jembatan, maka nukuah ubena tubuh lo, tulang-tulang lo negali dan nepeduk tubuh lo sebagai jambatan negida di atas tubuh lo untuk tegaknya agama Allah. Maka di Islam royo tamang dalam adik tanya atas penderitaan keluarga Rasulullah. Tanya royo aman dan senang dalam udep katanya, dan anak-anak katanya bisa menikmati iman atas penderitaan yang pernah menimpa Nabi kita dan keluarganya. Mana mungkin Islam nyentuh tempat gedanya. Seandainya Khadijah dan Rasulullah dan juga para sahabat
tidak berjuang, tetapi perjuangan urungnya hana sia-sia. Mereka sampai sekarang dan sampai hari akhirat sedang menikmati apa pengorbanan yang pernah mereka lakukan. Maka uronyo tanamkan dalam hati anak-anak dia cinta kepada Nabi. Bahkan Rasulullah pernah menceritakan cinta kepada adanya pada saat sakaratil maut. Di saat Rasulullah kena meninggal, sakit yang cukup parah. Tiba-tiba terus Malik maut untuk mencabut roh Rasulullah. Bawa tenyan ke ketok pintu yang tukang buka Fatimah. Nekele Fatimah, wahai jame hana gesau. Ayah dalam keadaan berat dan sakit. Duduk nehoi di Rasulullah. Hai Fatimah, nyan ke jame yang terakhir, yang memisahkan seorang anak dengan keluarganya, dengan ayahnya. Maka para sahabat mandum tersungkur bawatnya. Singkat cerita, pada saat Rasulullah merasakan sakaratil maut, ditanya, "Ho ka Jibril yang selamanya nasabi sajan-sajalun." Akhirnya Jibril pun datang berkata, "Wahai Muhammad, aku tidak sanggup melihat muka engkau. Orang yang tidak pernah bersalah dalam hidupnya, orang yang paling istimewa di hadapan Allah. Long hana sanggup long pandang wajah engkau dalam keadaan sakit merasakan sakaratil maut." Makanya manusia waktu rasakan sakaratil maut sehingga gedanyo juga akan terasakan, dan keluarga gedanyo yang akan meninggal yang kali merasakan. Maka dia tatun talaki ya Allah, ya Allah, berikanlah kesempatan kulung untuk udah si adre supaya lu bersedekah, karena bersedekahnya lah bisa meringankan sakaratil maut yang akan menimpa gedanyo dan yang lebih memudahkan dan yang kerjakan. Di saat Rasulullah merasakan sakaratil maut, beliau bertanya, ya Allah, wahai para malaikat, wahai malaikat maut, pula genyo juga sakaratil maut pedih yang akan dirasakan oleh umat lu. Dia jawab oleh malaikat, bukan wahai Muhammad, pu yang ron rasakan jauh lebih ringan, lebih mudah ketimbang dengan pu yang dirasakan oleh umat ron, yang apalagi umat yang berdosa. Maka dipegah oleh Rasulullah dalam sebuah riwayat hadis dikatakan, beliau berdoa, ya Allah, ubina sakaratil maut yang akan dirasakan oleh umat lon uke, kepedihan sakaratil maut yang akan dirasakan oleh umat lon uke. Maka uronyo bahlon mantang yang merasakan ubina pedih-pedih yang akan dirasakan oleh umat lon. Maka hari ini berikanlah kepedihan itu kepada aku semuanya. Biarkanlah aku yang akan merasakan kepedihan mereka, baik sampai rasa oleh umat lon. Makanya Siti Aisyah berkata, aku tidak cemburu mengenai orang-orang yang pegah mudah sakaratil maut sipulan bin sipulan, setelah aku melihat bagaimana sakaratil maut yang menimpa Rasulullah. Maka sebagian perawi mengatakan kepedihan sakaratil maut yang dirasakan oleh saudara gedanyo yang akan meninggal, kepedihan sakaratil maut yang akan tanyo rasakan uke, sebahagiannya telah diberikan kepedihan itu kepada Rasulullah SAW. Maka sungguh celakalah manusia, kata malaikat Jibril, wailun bu'dan liman dzukirta inda wa lam yusalli alaika. Sungguh celaka manusia yang disebutkan nama Muhammad, akan tetapi mereka tidak mau berselawat kepada engkau. Maka urangnya tanamkanlah rasa cinta mereka kepada Rasulullah, tanamkanlah rasa cinta mereka kepada syariat-syariat Rasulullah. Amalkanlah syariat-syariat, apalagi syariat yang mudah-mudah banyak di antara kitanya yang dia tinggalkan. Pada hidupnya syariat Rasulullah yang merupakan amal-amal harian daripada kitanya. Pada saat kitanya tak pakai baju, tak pakai ini belah unun, kemudian tak pakai belah wiyah. Saat dia tak pinggang, ia kurang tak pinggang, pakai dua, pakai ini belah unun, kemudian belah wiyah. Itu merupakan syariat Rasulullah sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah yang sangat disayangkan uronyo. Tanya para pemuda-pemuda Islam, para pemudi-pemudi Islam uronyo, mereka lebih cinta kepada orang-orang kafir, kepada pemain-pemain bola, lebih cinta kepada para penyanyi-penyanyi, lebih cinta kepada artis, naudzubillah. Tanya akan dibangkitkan beserta mereka orang yang kita cintai di dunia ini. Urang cinta kepada gaya-gaya urang kafir,
takut katanya sehingga tanya orang Islam udip dalam kalangan Islam, udip di sekeliling pesantren, tetapi nanti kita dibangkitkan beserta mereka orang-orang kafir. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka mulai ini aku tanamkan cinta kepada Rasulullah. Cintailah syariat Rasulullah. Inna Rasulullah yuhibbu tayammun. Rasulullah dicinta yang unun-unun. Maka dikala katanya lakukan sesuatu, lakukanlah yang unun. Pada tasud baca tasud lahwi ile, kemudian baru tasud lahunun. Pada tasud hilau tasud lahwi ile, kemudian baru tasud lahunun. Itu sebagai tanda kita telah mencintai syariat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak amal-amal murah uronyo yang kita tinggalkan. Dumnale si uro si malam kita pakai dan sud baca. Padum lapih pakaian yang nama tubuh kita. Tetapi berapa banyak amal-amal kebaikan hari ini yang kita sia-siakan. Umur daya 40 tahun 50 tahun uronya sudah kita lewati. Jamaah yang merupakan amal yang murah uronya kita tinggalkan. Tetapi kita berdoa kepada Allah agar kita Allah menyelamatkan kita. Sementara kita banyak yang menyia-nyiakan syariat daripada Rasulullah. Maka mudah-mudahan dengan momen memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita didik kembali anak-anak kita sesuai dengan syariat Rasulullah agar mereka menjadi anak-anak yang baik. Maka sangat bersyukur adik-adik sekalian yang menjadi santri-santri baik di sini ataupun di tempat yang lain. Inilah sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Maka budatu boleh gedanya, wahai para adik-adik sekalian, wahai anak-anakku sekalian, pesantrennya ke setiap hari gedanya gesiram le gure-gure gedanya supaya kita nanti tumbuh menjadi pohon yang besar. Maka giatlah gedanya dalam belajar, karena apa yang guru berikan pada hari ini nyo tinggal gesiram gedanya untuk menjadi manusia-manusia yang hebat. Tanyo akan menjadi pohon yang besar sehingga wateka rayu. Maka pohon yang rayunya ke na urang yang melindung tinggal kena, na urang yang perlu cabung kepada gedanya, na urang yang padboh kepada gedanya. Maka semakin giat gedanya dalam belajar, semakin banyak buah-buah yang akan tumbuh daripada gedanya. Bahkan apabila leboh kaya sehingga, maka akan sekedar dinikmati le urang-urang yang di sekeliling gedanya. Tapi buah kaya gedanya akan diekspor ke luar negeri, dinikmati oleh orang-orang yang banyak. Maka para umi-umi sekalian selaku orang tua murid hari ini, maka berkorbanlah tanya untuk anak-anak gedanya uronyo. Be uronyo gedanya merasa bebas dan tenang-tenang mantang dengan kehidupan anak. Sehingga gedanya akan efek yang besar, akan stroke terjadi kepada gedanya yang selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan iman yang selamanya Allah titipkan kepada gedanya. Menyelamatkan iman yang Allah titipkan kepada anak gedanya uronyo. Menyelamatkan iman yang Allah titipkan kepada keturunan gedanya. Dan berdoa kepada Allah sampai akhir kehidupan gedanya sehingga bekna keturunan-keturunan gedanya yang mati dalam keadaan kufur, tanya juga beriman kepada Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah menyelamatkan keimanan. Hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan gedanya daripada persoalan nanti di hari akhirat. Nyo kemantang yang bisa ulun tuan sampaikan, lebih dan kurang ulun tuan lagi maaf. Jadi menyana ingin tu bertanya aja, mihana tanya terlanjutkan dengan berzikir. Kemudian akan kita lakukan tafakur sejenak sebagai doa penutup bagi hidayah.